warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahwani Hasdi Odewutu Lausen. Saya dari kelas A dengan NPM 073825110002. Saya berkuliah di Fakultas Teknik, tepatnya program studi pertambangan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Geologi Dasar dengan judul Geologi Struktur, Tektonik Lempeng, dan Stratigrafi. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya masuk ke materi. Yang pertama, ada geologi struktur. Apa itu geologi struktur? Geologi struktur adalah cabang geologi yang berfokus pada bentuk, susunan, dan dinamika perubahan batuan bumi akibat gaya-gaya geologis yang bekerja baik di dalam bumi atau gaya endogen maupun di permukaan bumi atau gaya eksogen. Bidang ini tidak hanya mempelajari bagaimana batuan teratur, tetapi juga mengapa dan kapan perubahan tersebut terjadi serta dampaknya terhadap bentuk permukaan bumi dan sumber daya alamnya. Struktur geologi utama yang terbentuk. Yang pertama, lipatan. Bentuk melengkung batuan akibat tekanan kompresi pada batuan yang lunak atau di bawah suhu tekanan tinggi. Contoh jenis lipatan: anticline atau melengkung ke atas dan syncline atau melengkung ke bawah. Yang kedua, sesar atau patahan batuan yang diikuti oleh pergeseran satu sisi terhadap sisi lain. 3. Jalur patahan. Kelompok sesar yang berdekatan dan memiliki orientasi sama, seringkali membentang sangat jauh. 4. Jalur lentur. Daerah yang banyak memiliki lipatan biasanya terbentuk di zona konvergensi lempeng atau seperti pegunungan Alpa atau Himalaya. Materi kedua, tektonik lempeng. Tektonik lempeng menjelaskan bagaimana kerak bumi atau litosfer yang terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil bergerak satu sama lain di atas lapisan astenosfer yang lebih lunak. Gerakan ini menjadi penyebab terjadinya berbagai fenomena geologi seperti gunung berapi, gempa bumi, dan pembentukan pegunungan. Komponen utama tektonik lempeng ada litosfer, lapisan terluar bumi kaku terdiri dari kerak bumi atau batu apung dan batu bara dan bagian atas mantel. Berikutnya ada astenosfer, lapisan mantel di bawah litosfer yang memiliki sifat lunak atau plastis sehingga memungkinkan lempeng litosfer bergerak di atasnya. Selanjutnya, stratigrafi. Stratigrafi adalah ilmu yang mempelajari susunan, jenis, dan usia dan hubungan antara lapisan batuan atau strata di bawah permukaan bumi untuk menentukan lokasi, ukuran, dan akses ke cadangan sumber daya alam seperti batu bara, minyak, gas, atau logam. Fungsi stratigrafi dalam pertambangan. Stratigrafi menjadi dasar penting untuk perencanaan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan sumber daya karena membantu memahami struktur geologi lapisan batuan yang mengandung biji atau bahan baku. Elemen utama yang dipelajari dalam stratigrafi. 1. Susunan strata. Urutan kedalaman lapisan batuan, termasuk apakah lapisan itu miring, melengkung, atau terputus karena aktivitas geologi. Kedua, jenis batuan. Jenis batuan seperti sedimen, magmatik, atau metamorf yang membentuk strata. Karena ini menunjukkan jenis sumber daya yang mungkin ada dan cara mengekstraksinya. 3. Usia strata. Menentukan usia lapisan untuk memprediksi lokasi sumber daya. Misal, lapisan batuan batu bara sering terbentuk pada zaman tertentu. 4. Hubungan antar strata. Bagaimana lapisan satu sama lain saling berhubungan. Misal, apakah ada lapisan penutup yang melindungi biji atau lapisan yang menghalangi akses. Kesimpulan pada presentasi saya kali ini, geologi struktur, tektonik lempeng, dan stratigrafi adalah 3 cabang geologi yang saling terkait dan membentuk dasar pemahaman tentang bentuk, susunan, dan asal-usul batuan di bumi. Stratigrafi mempelajari urutan, jenis, usia, dan hubungan antar lapisan batuan atau strata untuk memahami sejarah pembentukan bumi dan lokasi sumber daya. Kedua, geologi struktur, mengkaji perubahan bentuk dan susunan strata akibat gaya geologi seperti patahan, lipatan, atau geseran. Ketiga, tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan sumber gaya-gaya tersebut.
seperti gerakan lempeng bumi yang saling berinteraksi yang menyebabkan pembentukan struktur geologi, gunung, gempa, dan bahkan pembentukan strata baru. Sampailah kita pada penutupan pertemuan saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di tugas video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama suka, tapi nunggu apa?